Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya adalah dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pertamina. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen. Baik, di dalam pemaparannya saya akan menjelaskan tentang outline dari mata kuliah material teknik yang saya ampuh, yang berisi pertama identitas mata kuliah, kedua deskripsi mata kuliah, ketiga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang keempat adalah sistem penilaian, kelima materi pembelajaran, keenam metode buku referensi, ketujuh metode pembelajaran, dan terakhir cuplikan video kuliah mata kuliah material teknik. Oke, di bagian pertama adalah identitas mata kuliah. Ini mata kuliah material teknik diadakan di semester ganjil ya 2021-2022 dengan kode tersebut. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa program studi teknik mesin dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah prasyarat yaitu fisika dasar 1, fisika dasar 2, dan kimia dasar ya yang diampu oleh saya. Mengenai deskripsi mata kuliah, ada 4 hal utama yang akan ditekankan. Yang pertama adalah bagaimana material teknik menjelaskan tentang sifat-sifat material, ya baik itu secara mekanik, fisik, ya kimia, termal, dan teknologi. Kemudian jenis-jenis pengujian mekanik yang dilakukan diantaranya adalah tarik, kekerasan, lentur, tekan, impact, grip, kelelahan, dan bagaimana bentuk patahan yang dihasilkan dari pengujian mekanik tersebut. Kemudian nomor 3, pengujian tidak merusak, baik itu secara mikroskopik, dan kita bisa melihat cacat, retak, dan jenis-jenis cacat lainnya. Yang terakhir adalah aplikasi material untuk logam ferro, non-ferro, polimer, keramik, dan komposit. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi material, baik itu secara sifat, perilaku, dan aplikasinya di bidang rekayasa. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengujian material teknik. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami jenis dan penyebab kegagalan material-material tersebut. Adapun sistem penilaian, kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah tugas membuat review sebelum dan setelah kuliah, ya porsinya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ada 14 kali pertemuan dan setiap pertemuan akan dibuat ringkasannya, gitu ya, ringkasannya. Terus yang sistem jenis evaluasi ketiga adalah kuis ya sebesar 8%, ada UTS dan UAS. Untuk materi pembelajarannya total ada 14 subtopik ya yang akan dipelajari. Yang pertama adalah tentang pendahuluan ya material, teknik, dan perkembangannya. Kemudian ada klasifikasi, ya kita juga akan berbicara tentang konsep dasar suatu benda dimulai dari atom, ya. Kemudian di struktur kepadatan, baik itu material kristalin dan non kristalin. Ada kalau tadi berbicara tentang material yang sempurna, nah kemudian kita akan belajar bagaimana material yang tidak sempurna, ya di dalam suatu material. Kemudian ada konsep difusi, konsep dislokasi, dan mekanisme penguatan, dan juga ada diagram fasa, ya diagram fasa, baik itu diagram fasa besi karbon, ya yang paling umum digunakan dalam dunia industri. Kemudian bagaimana sifat mekanik dari logam, ya terutama besi dan paduannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang polimer,
bagaimana strukturnya, kemudian sifat kimia, karakteristik, baik itu termoplastik dan termoset. Ada juga keramik, ya. Jadi tadi belajar logam, belajar polimer, kita akan belajar keramik, baik dengan struktur yang sama, ya. Ada struktur, sifat, dan aplikasinya. Dan juga terakhir, ya, ada komposit, bagaimana konsep dasar tentang komposit, dan bagaimana komposit bisa menjadi alternatif bahan yang ringan tapi kuat, ya. Kemudian juga yang dua terakhir tentang kerusakan pada material, gitu ya, dalam bentuk korosi. Yang terakhir bentuk-bentuk cacat, ya, atau bentuk-bentuk patahan dari material yang telah patah. Buku referensi yang digunakan ada dua, ya, utama dan pendukung. Sebagai utamanya ada Kalister, ya, bisa ini adalah pegangan utamanya, dan pendukungnya ya, dari Kalpakjian, dari Courtney, dan Higgins. Kemudian untuk metode pembelajaran kita menggunakan dua tipe, ya, sinkron dan asinkron. Untuk kuliahnya itu menggunakan tatap muka, gitu ya, jadi akan diadakan pada jam kuliah melalui MS Teams. Dan untuk asinkron akan dikirimkan materi-materi dan juga kuis, ya, UTS dan UAS melalui e-learning dan MS Teams. Berikut adalah cuplikan video mata kuliah material teknik. Terima kasih. Adalah perkenalan dulu, ya, introduction, kemudian nanti kita belajar tentang struktur kristal padatan. Harusnya di kimia dasar dulu pernah diajarkan, ya, ketidaksempurnaan padatan, ya, jadi ini bentuknya padat, ya. Kemudian belajar difusi dulu dibahas di kimia dasar, tapi bentuk difusinya adalah dalam cairan, ya. Kalau di sini dalam padatan. Kemudian ada dislokasi dan mekanismenya, ada diagram fasa, ya, diagram fasa secara umum, dan diagram fasa khusus untuk sistem besi dan karbon. Dan ini yang kedua, ini UTS, ya. Setelah UTS, ya, sifat mekanik logam, polimer, mekanik polimer, ya, keramik, dan komposit, ya. Terus ada korosif, nanti balik lagi ke saya, ya, dan kegagalan material. Begitu, ya, tentang coverage-nya, ya. Jadi ini adalah fundamental dari material. Jadi kalau nggak paham ini, gitu ya, nggak paham ini, berarti nanti nggak bisa tuh ambil proses manufaktur. Karena mau bikin barang kan harus tahu dulu kan terbuat dari apa, sifatnya bagaimana, gitu kan, baru bisa dibikin, gitu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dibikin. Oke, begitu ya. Ya, oke. Sebagian dari tugasnya adalah, ya, yang pertama adalah, ya, absensi tentu saja, ya, 80%. Kalau nggak absen berarti kalian nggak bisa ikut UAS, ya, nggak bisa ikut UAS. Itu udah sistem SIUP yang mengatur seperti itu. Jadi oke, terus yang kedua, semua tugas, ya, semua tugas harus dikumpulkan sesuai waktunya, ya. Dan saya memberlakukan, ya, dan kami memberlakukan sistem pencatatan. Jadi misalnya begini, minggu ini, mana tadi dia? Minggu ini kan pengenalan sains, itu nggak ada tugasnya, ya. Tugasnya adalah membuat review bab apa yang mau dibicarakan. Misalnya minggu depan kita mau membicarakan struktur kristal padatan. Oke, jadi apa? Minggu depan sebelum masuk kelas, ya, Selasa jam 11 ini, itu sudah membuat catatan dan diupload ke Google Classroom. Nanti saya beri kodenya di
MS Teams ya untuk masuk ke Google Classroom-nya ya. Dikumpulkan sebelum jam 11 ya. Nanti kalau ada telat 1 detik aja hasilnya late gitu, Bu, suaranya ya. Bu. Dan yang late, oh suara saya kenapa hilang-hilang? Iya Bu, tadi patah-patah. Jelas? Sinyal ya. Jadi saya posting lagi masalah ini, mengumpulkan tugas ya. Tugasnya minimum 3 halaman ya, membuat review tentang bab struktur kristal padatan minggu depan. Oke. Dikumpulkan di Google Classroom, kemudian hanya isinya begini. Teks, gambar, bukan teks aja kamu tulisin di situ. Itu bukan tulisan aja ya, tapi ada gambarnya. Bu, gambarnya susah, boleh nggak Bu kalau saya tempel ambil dari internet terus saya tempel di buku catatan saya, terus saya upload ke Google Classroom. Boleh ya, boleh. Tapi jangan dibiasakan. Hanya untuk gambar yang super ribet ya, kayak ini kan masih bisa nih ya bikin gini-gini, masih bisa kan ya. Jadi latih motorik kalian dengan menggambar, karena anak mesin kalau nggak bisa gambar ke laut aja wecah ya, nggak bisa, harus bisa gambar ya. Jadi boleh ya. Jadi sistemnya adalah di reviewnya ya, teks gambar. Oke. Tulisannya juga harus bisa dibaca. Kalau kayak cakar ayam ya untuk apa ya kamu nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Dan ini bisa menjadi bahan belajar untuk UTS dan UAS ya. Jadi inti-intinya udah dicatetin di situ. Oke. Kenapa perlu seperti ini sistemnya? Karena kalian sebelum masuk kelas itu udah terisi separuh ya. Terisi separuh isi kepalanya ya sama tentang struktur kristal padatan gitu ya. Nanti pas di kuliah ditambahin lagi separuh, atau yang salah-salah yang nggak kurang dimengerti nanti dibenerin lagi di pas kuliahnya. Jadi 2 kali baca, 2 kali dengar, 2 kali belajar ya, itu bisa memberi bekas yang lebih dalam gitu ya. Yang kita mau pelajari sebenarnya ya hanya 4 ini ya, hanya 4 ini. Bukan saya mana. Hanya 4 ini. Nah. Oke, jadi hanya 4 ini ya. Yang di dalam yang kita mau pelajari itu hanya 4 ini terutama ya. Oke. Jadi komponen atau ya yang menyusun material itu ada menyusun di mata kuliah ini, Material Science and Engineering ini, atau kita biasa singkat dengan MSE gitu ya. Itu hanya 4 kotak kecil-kecil ini ya. Kok bisa Bu? Ya. Itulah ya keahlian. Kita lihat dulu bentar. Ya, jadi yang pertama adalah ya, kalau kita mau pakai material itu dilihat dulu ya, mau dipakai di mana. Ya, mau dipakai di mana. Apa fungsinya ya dan di mana ditaruhnya ya. Misalnya mau buat pesawat ya, pesawat terbang ya. Pengen punya pesawat terbang yang apa? Ayo, pengen punya sifat atau pengen punya pesawat terbang yang gimana? Bisa terbang? Aerodinamis dan ringan, Bu. Ringan, ya. Karena kalau berat nggak bisa terbang kan ya? Iya, Bu. Terus apa lagi? Lampu yang jauh, Bu. Aerodinamis. Kenapa harus aerodinamis?
Aerodinamis. Kenapa harus aerodinamis? Mengurangi gaya gesek, Bu. Hah? Kenapa memangnya kalau gaya geseknya banyak? Bikin Makin boros lambat. bahan bakar ya, Bu. Hambatan angin, Bu. Boros. Bikin Nggak seimbang, Bu. boros, Bu. Semakin Kalau banyak bahan bakar. tenaga yang dikeluarkan. Bahan bakarnya, Bu. Oke, bahan bakarnya. Kalau dia nggak aero, nyedotnya banyak ya. Minum afturnya banyak. Boros kan jadinya. Oke, apalagi? Kalau nggak aerodinamis, Kestabilannya ini, Bu. Berpengaruh, Bu. betul, goyang mulu kan ya. Iya, Bu. Ya, goyang mulu. Ya, kalau sesekali goyang sih nggak apa-apa. Berkali-kali goyang, pusing juga penumpangnya. Muntah-muntah ya yang ada. Jadi kalau pesawat sekali ini, akrobat gitu ya, yang nggak biasa muntah-muntah tuh. Oke, terus apa lagi? Harus aerodinamis. Harus apa lagi? Daya tahannya tinggi, Bu. Daya tahannya tinggi. Daya tahannya, apa maksudnya daya tahan? Daya tahan material itu. Durability. Daya durability, bisa dipakai Ketahanan untuk materialnya, Bu. apa, kekuatan atau apa nih? Kekuatan material pembuatannya mungkin, Bu. Ya, kekuatan. Kekuatannya tinggi kan? Oke, sehingga apa? Durability-nya juga tinggi. Durability. Oke. Apalagi? Kalau punya pesawat pengen pesawat kayak kertas gitu. Enggak kan? Apalagi? Kekuatan, aerodinamis, ringan. Mesinnya bertenaga, Bu. Mesinnya ya. Mesinnya powerful. Apalagi? Udah itu aja. Dapat menampung banyak orang mungkin, Bu. Iya, betul sekali. Jadi bisa ngangkut, kalau cuman ngangkut dirinya sendiri ya untuk apa ya? Ya, tapi kalau dikasih beban ngangkut orang, ngangkut barang, baru pesawat itu bernilai apa? Ekonomis. Ya, dulu yang awal-awal pembuatan ini pesawat terbang ya, Wright Brothers itu kan dia duluan kan yang naik kan, tapi waktu itu belum bisa bersifat ekonomis. Kalau sekarang penumpangnya bisa ya, yang Boeing itu berapa? Seri berapa? 500 kan? Airbus seri berapa? Airbus A380, A380. Itu ngangkut, jadi nomornya itu menandakan jumlah orang yang bisa diangkut. Ya, oke. Jadi penumpangnya banyak